tangan yang meriah defile kontingen Pimnas ke-32 tahun 2019. Universitas PGRI Madiun. Universitas PGRI Semarang. Universitas Riau. Universitas Sains Al-Quran. Universitas Samratulangi. Universitas Samawa. Universitas Samudra. Penghargaan secara perunggu kelas PKMM 3 diberikan pada judul Urban Garden untuk Bioentrepreneurship oleh Novanda Eka Saputra dari Universitas PGRI Madiun. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama seluruh pemenang medali presentasi kelas PKMM dan PKMT bersama Kasubdit Penalaran dan Kreativitas Kemendristek Dikti dan juga Ketua serta Sekretaris Dewan Juri Pimnas ke-32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novanda Eka Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan trik PKM agar lolos didanai. Berikut ini adalah CV singkat dari saya.
Oke, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah mengenal PKM. Jadi PKM itu apa dan mengapa kita harus mengikuti PKM. Yang kedua adalah jenis-jenis PKM. Yang ketiga adalah tahapan PKM secara umum. Yang keempat adalah tahapan persiapan proposal. Yang kelima hal-hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa. Dan yang terakhir adalah kesalahan umum administrasi. Apa itu PKM? PKM adalah ajang kompetisi bergengsi bagi mahasiswa di bidang penalaran dan kreativitas yang biasanya setiap tahun rutin diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Lalu, mengapa kita itu harus mengikuti PKM? Jadi, lulusan perguruan tinggi itu dituntut untuk memiliki beberapa skill. Di antaranya adalah skill of thinking, kemudian management skill, kemudian communication skill, dan juga academic knowledge. Sedangkan tujuan PKM sendiri itu memandu mahasiswa untuk yang pertama, tahu dan taat dengan aturan. Jadi setiap tahun itu pasti ada pedoman PKM. Jadi teman-teman semua itu nanti harus semuanya tahu dan taat sama aturan yang telah diberikan di pedoman. Yang berikutnya adalah kreatif dan inovatif. Jadi kita sebagai agent of change, kita dituntut untuk kreatif dan inovatif mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan tentunya yang terakhir, kita dituntut untuk selalu objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Jenis-jenis PKM itu secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah skim PKM 5 bidang, terdiri dari PKMK, PKM Kewirausahaan, kemudian PKMP atau PKM Penelitian, terdiri dari dua, PKM Penelitian Eksata atau PKM Penelitian Sosial di Maniura. Kemudian yang ketiga PKMM, PKM Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian yang keempat adalah PKMT, PKM Penerapan Teknologi, dan yang kelima adalah PKMKC, PKM Karsa Cipta. Kemudian untuk skim PKM KT dan GFK terdiri dari tiga, yaitu PKM GFK, kemudian PKM GT, gagasan tertulis, dan PKM yang ketiga adalah PKM AI, artikel ilmiah. Di mana kedua jenis PKM ini secara teknis itu berbeda. Untuk tahapan PKM 5 bidang, yang pertama, teman-teman mengajukan dulu proposal. Kemudian nanti yang kedua, proposal itu akan dinilai oleh reviewer dan kemudian diumumkan siapa saja proposal yang layak untuk didanai. Setelah menerima pengumuman dari reviewer, kemudian teman-teman akan melaksanakan PKM 5 bidang. Nah, pelaksanaan ini nanti itu durasi bulannya tergantung setiap tahunnya itu beda-beda. Karena kemarin pandemi dengan yang sebelum pandemi itu berbeda durasi bulannya. Nanti teman-teman silakan dicek berapa bulan untuk pelaksanaan programnya. Nah, nanti di tengah-tengah yang tahap ketiga nanti ada penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKMP 2. Kalau dulu namanya adalah MUNEF. Jadi di sini teman-teman nanti akan dilihat sejauh mana progres teman-teman dan juga ketercapaian dari programnya serta kebermanfaatannya. Jadi nanti akan dinilai sesuai dengan instrumen penilaian yang sudah diberikan di pedoman. Kemudian yang keempat, nanti ada laporan akhir. Laporan akhir ini nanti biasanya sebelum PIMNAS diumumkan, gitu. Kemudian yang kelima, yang terakhir yang ditunggu oleh teman-teman semua adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Di PIMNAS ini nanti akan diumumkan dari hasil MONEF itu siapa saja PKM yang benar-benar layak untuk merebutkan medali di ajang PIMNAS. Jadi tidak semuanya nanti dari yang lolos didanai tadi itu lolos ke PIMNAS, tapi ada beberapa yang nanti lolos ke PIMNAS. Jadi yang lolos ke PIMNAS ini nanti akan merebutkan dua kategori medali, yaitu medali presentasi dan medali poster. Jadi ada medali emas presentasi, emas poster, perak presentasi, perak poster, perunggu presentasi, dan perunggu
poster. Sudah selesai dari 5 tahapan PKM 5 bidang. Kemudian untuk tahapan PKM AI, GT, dan GFK ini berbeda dengan tahapan PKM 5 bidang, di mana tahapan PKM AI, GT, GFK ini itu tidak melaksanakan program yang teman-teman usulkan di proposal. Jadi yang pertama, proposal diajukan dulu sama seperti PKM 5 bidang. Kemudian nanti akan diumumkan siapa saja yang mendapatkan insentif PKM, GT, GFK, dan AI. Jadi teman-teman dapat insentif itu nanti, tapi tidak melaksanakan programnya. Kemudian yang tahapan ketiga dari PKM AI, GT, GFK, khusus PKM, GT, dan GFK nanti akan diumumkan, biasanya 20 besar, itu nanti yang diajak ke ajang PIMNAS untuk merebutkan medali 2 kategori, yaitu presentasi dan poster. Khusus untuk GFK nanti juga ada laporan akhir yang diupload, khusus untuk GFK saja. Kemudian untuk PKM AI itu hanya endingnya nanti ke jurnal, jadi dia tidak diikutkan ke dalam PIMNAS. Oke, selanjutnya kita ke tahap persiapan proposal. Yang pertama, teman-teman itu harus niatkan dulu bahwa tujuan pembuatan proposal PKM itu tidak hanya lolos pendanaan, tetapi proposalnya juga layak untuk menjadi juara di PIMNAS. Jadi tujuannya ini nanti biar kualitas proposal teman-teman itu selevel PIMNAS. Jadi komitmenkan bersama tim teman-teman nanti satu visi dan misi, satu tujuan yang sama, pengen dapat juara ke PIMNAS. Jadi biar nanti effortnya teman-teman menuju ke PIMNAS, tidak hanya sekedar lolos pendanaan saja. Yang kedua, setelah teman-teman niatkan bersama tim, tentukan skim PKM, pelajari dulu. Setiap PKM itu punya ciri khas masing-masing, punya aturan masing-masing, dan juga punya ketentuannya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan antar PKM. Jadi teman-teman jangan sampai salah kamar. Jadi kalau PKM 5 bidang itu kan ada tadi PKMK, PMT, dan KC, itu jangan sampai ketukar. Misalkan kita pengennya ke PKMM, tapi isinya PKM, misalkan PKMT, itu jelas nanti salah kamar dan itu jelas tidak akan lolos. Yang berikutnya itu PKM KT, PKM GT, dan AI, dan GFK. Nah untuk PKM KT ini itu nanti biasanya jarang salah kamar karena emang lumayan bedanya lumayan jauh. Tapi teman-teman juga tidak boleh sampai salah kamar. Bisa jadi nanti PKM GT itu ketukar dengan PKMP misalkan. Nanti saya beri contoh yang salah kamar. Nah ini salah satu contoh judul yang PKM itunya salah kamar. Nah sekarang saya beri contoh judul PKM yang salah kamar. Ini contohnya pada skim PKMM. Di sini pemberdayaan nelayan Desa Wajo melalui pembuatan tepung jeruan berbasis zero waste. Kesalahannya itu yang pertama, perlu diingat bahwa PKMM itu tidak boleh pelatihannya itu dengan melibatkan sasaran yang menghasilkan profit. Jadi teman-teman harus mencari sasarannya itu yang masyarakat non profit. Ya, jadi tidak berorientasi pada profit. Nah, di sini pelatihannya itu kan ke nelayan, di mana nelayan itu kan orientasinya ke profit. Lalu apa contoh masyarakat sasaran yang bukan menghasilkan profit atau tidak menghasilkan profit? Contohnya misalkan panti asuhan, Karang Taruna, kemudian ada lagi ibu-ibu PKK, lansia, posyandu. Jadi organisasi atau kelompok masyarakat atau lembaga yang intinya tidak menghasilkan profit. Kalau di sini nelayan itu kan jelas dia menghasilkan profit. Secara pekerjaannya kan dia menghasilkan profit. Kemudian petani juga menghasilkan profit. Itu yang sering kali terjadi. Saya sering menemui juga teman-teman itu yang dulu barengan nulis PKM itu mereka sasarannya salah.
sebetulnya idenya bagus tapi sasarannya salah. Itu jelas salah kamar. Nah, untuk pelatihan yang menghasilkan profit itu lebih cocoknya ke PKMT, bukan PKMM. Jadi beda ya. Kalau PKMM itu masyarakatnya itu non profit, kalau yang PKMT itu masyarakat yang profit. Kemudian ada lagi satu judul PKM yang salah kamar. Misalkan di sini penulis mengambilnya PKM GT. Judulnya pemanfaatan daun Sansevieria trisfasciata CV sebagai tanaman penyerap mikropartikel pada moda transportasi darat sebagai upaya mengatasi polusi udara akibat mikropartikel. Di sini sepertinya judulnya lumayan bagus, tetapi di sini jelas salah kamar. Kenapa? Di sini skimnya pakai PKM GT. Padahal PKM GT itu gagasannya itu untuk masa depan. Dia butuh waktu, biaya, tenaga, sumber daya manusia itu yang sangat banyak, sangat kompleks, sangat futuristik ya. Kalau di sini itu lebih cocoknya ke PKMP karena masih adanya perlu pengujian dan juga bisa dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan dalam PKM 5 bidang. Jadi intinya kalau PKM 5 bidang itu kan ada durasi waktu untuk melaksanakan program. Nah, judul PKM GT yang ini itu sebetulnya bisa diteliti dalam kurun waktu yang ditentukan dalam PKM 5 bidang. Jadi justru malah PKM GT itu tidak boleh teman-teman itu cek ya, nanti nggak boleh bisa diaplikasikan dalam kurun waktu yang ditentukan dalam PKM 5 bidang. Misalkan 5 bulan atau 2 bulan. Kalau dalam jangka waktu itu bisa dilakukan PKM-nya, maka itu bukan GT. GT itu jelas untuk masa depan. Nanti saya juga ada judul PKM GT saya itu yang lolos ke PIMNAS kemarin. Nanti saya kasihkan desain dan judulnya. Kemudian untuk yang ketiga itu keanggotaan. Yang pertama, teman-teman pastikan dulu jumlah anggota itu sesuai dengan aturan tiap skim PKM. Jadi PKM, misalkan PKM M dengan PKM P itu jelas anggotanya berbeda, jumlah anggotanya. Nah, setiap tahun itu terkadang ada perubahan. Ya, jadi teman-teman dicek maksimal jumlah anggotanya berapa dan minimal berapa. Harus dicek dulu. Jangan sampai sudah bagus-bagus PKM-nya ternyata anggotanya jumlahnya melebihi dari ketentuan yang ada. Jadi tolong dicek jumlah anggota sesuai dengan aturan tiap skim PKM yang dipilih teman-teman. Yang kedua, itu komposisi tim. Jadi kebutuhan formasi tim. Usahakan teman-teman membayangkan dulu atau mendiskusikan nanti kalau kira-kira PKM-nya kita itu lolos didanai, itu nanti kita secara dalam pelaksanaan programnya itu nanti butuh orang-orang komposisi yang seperti apa. Misalkan nanti kalau misalkan butuh mendesain atau nanti butuh orang yang bisa untuk berkomunikasi di masyarakat, misalkan seperti itu. Juga orang yang bisa standby untuk apa namanya itu dihubungi dan sebagainya, kan namanya setiap orang itu kan punya latar belakang beda-beda. Nah, itu usahakan teman-teman pikirkan dalam pendanaan nanti, dalam pelaksanaan program nanti itu kira-kira formasinya sudah cukup bagus belum untuk nanti ketika didanai kita bisa melaksanakan programnya. Jadi jangan sampai nanti kejadian setelah lolos kok anggotanya nanti mengundurkan diri. Itu jangan sampai terjadi ya. Mengundurkan diri ketika sudah didanai. Jadi kemudian pilih dosen pembimbing. Jadi pilih dosen pembimbing itu yang sesuai dengan proposal teman-teman untuk memudahkan teman-teman nanti juga melaksanakan programnya dan berkonsultasi. Kemudian samakan komitmen dan bagi tugas. Jadi jangan dikerjakan hanya sama ketuanya saja, tapi bagi tugas. Kira-kira luaran-luarannya dalam proposal itu nanti siapa yang mengerjakan, kemudian dalam pelaksanaan nanti yang humas siapa, yang bagian megang uangnya siapa, seperti itu. Jadi nanti juga komitmenkan dan bagi tugas. Itu dalam pendanaan ya. Kalau misalkan dalam proposal, misalkan bagi tugas, bagian yang membuat misalkan jobnya yang bagian pendahuluan siapa, bagian misalkan anggaran biaya siapa gitu. Tapi tetap
meskipun bagi tugas, semua anggota harus tahu usahakan. Jadi jangan mentang-mentang terus dibagi tugas, gak mau tahu urusan dari teman yang lain. Jangan, tapi teman-teman harus juga persamaan persepsi. Jadi setelah dibagi tugas itu dikumpulkan jadi satu teman-temannya, terus disamakan persepsinya. Jadi nanti ketika pendanaan, ketika lolos didanai, itu nanti teman-teman mudah untuk memahami PKM-nya. Jadi kalau misalkan nanti pas lolos pendanaan itu nanti kok teman-teman itu tidak di persamaan persepsi, itu nanti bisa jadi teman-teman itu bingung. Ini PKM-nya kayak gimana, mau kemana, bagaimana, goalnya seperti apa, itu bingung karena dibagi tugas tapi tidak ada persamaan persepsi dan komitmen gitu. Lanjut. Nah, yang keempat, tentukan judul PKM yang memperhatikan poin-poin berikut ini. Yang pertama, angkat masalah yang sedang hangat dibahas atau mencangkup isu-isu nasional atau isu global. Jadi, teman-teman sering-sering banyak membaca berita atau headline news, itu berita-berita atau masalah-masalah yang sedang hangat dibahas. Itu akan menarik perhatian juri nanti. Yang kedua, hindari judul basi atau keterulangan topik. Jadi usahakan teman-teman itu judulnya jangan yang selalu diusulkan tiap tahunnya sama. Nanti pasti juri akan jenuh dan kurangnya unsur keterbaruan nanti atau novelty-nya kurang. Caranya bagaimana? Teman-teman wajib membuka pengumuman PKM lolos didanai dan lolos Pimnas. Jadi nanti saya akan kasihkan downloadan pengumuman PKM yang lolos Pimnas dan lolos didanai. Nanti silakan dicek ya. Nanti boleh dari tahun berapapun, usahakan 5 tahun terakhir kalau bisa ya. Jadi lebih banyak kita perbedaannya. Oh, ternyata setotannya ada perubahan seperti ini gitu. Jadi dicek nanti dari 5 tahun terakhir itu nanti seperti apa judul PKM yang sudah sering dimunculkan di PKM atau Pimnas. Jadi teman-teman jangan sampai keterulangan topik lagi. Kalau kita nggak ngecek ke pengumuman, bisa jadi menurut kita judul kita bagus. Tapi kita kan nggak tahu di reviewer nanti apa itu keterulangan topik atau tidak. Makanya untuk memastikan itu teman-teman harus cek pengumuman PKM lolos didanai dan pengumuman PKM lolos Pimnas. Dan juga yang juara, pengumuman juara saya juga ada, ini saya kirimkan, saya kasihkan. Silakan nanti dibaca. Kemudian yang ketiga, rangkai judul yang menarik perhatian. Dan cek juga maksimal jumlah kata untuk judul. Jadi maksimal jumlah kata itu pasti dibatasi ya. Jadi dicek maksimal berapa kata. 12 kata atau 14 kata dicek. Maksimal berapa kata? Tak minum dulu. Kemudian yang keempat, pastikan harus ada unsur kreativitas di dalam judul. Ini untuk menarik perhatian reviewer. Yang kelima, ada unsur intelektual mahasiswa sesuai bidang ilmu. Teman-teman usahakan di dalam judul itu memuat unsur intelektual teman-teman. Jadi misalkan dari biologi misalkan. Jadi unsur biologinya itu dapat di dalam judul gitu. Misalkan teman dari PGSD. Nah, dari teman-teman PGSD itu usahakan unsur dalam judul itu memuat pendidikan dalam sekolah dasar ya. Atau boleh juga pokoknya melingkupi lingkup teman-teman yang pelajari dalam kuliah gitu loh. Dalam kuliah atau dalam PGSD gitu harus mencangkup itu. Jadi agar meyakinkan reviewer bahwa kita memang eligible dan pantas untuk diloloskan. Jadi sesuai bidang ilmu. Kelebihannya juga nanti kalau kita ketika pelaksanaan program itu lebih memudahkan teman-teman karena itu sesuai dengan bidang ilmu teman-teman yang tekuni selama ini. Jadi itu lebih memudahkan. Tetapi boleh juga sebetulnya kolaborasi karena dalam pelaksanaan program nanti pasti tidak hanya melulu tentang bidang ilmu kita.
nanti juga pasti ada kan bidang ilmu lain yang mendukung dari program kita. Misalkan kalau saya yang biologi ya gampang memberi contohnya ya. Misalkan dari biologi. Dari biologi itu punya saya yang di video, nanti ada video PKM 5 bidang yang kemarin yang juara Pimnas itu. Itu saya kemarin kolaborasi tim. Jadi saya dari biologi 2 orang, saya dan anggota pertama saya. Kemudian ada yang dari BK dan ada yang dari akuntansi, pendidikan akuntansi. Nah, kenapa saya memang mengkolaborasikan ke 5 anggota ini? Jadi tujuannya adalah karena judul PKM saya itu unsur-unsurnya memuat 5 jurusan itu. Tapi usahakan ketuanya itu sesuai dengan bidang ilmunya, ya. Jadi kemarin judul saya kan Urban Garden untuk Bio Entrepreneurship dan Zona Terapi Panti Asuhan Luar Biasa ASih. Nah, sasarannya kan jelas itu anak disabilitas. Jadi butuh orang BK dari keilmuannya untuk pendekatannya. Kemudian dari programnya itu kan Bio Entrepreneurship. Itu jelas dari biologi kan. Kemudian dalam prosesnya nanti juga ada pemasaran produk ya. Jadi butuh orang akuntansi atau ekonomi yang mendukung. Jadi saya pilih akuntansi untuk nanti pembukuan, pemasaran dan sebagainya itu. Jadi kolaborasi boleh. Tapi usahakan ketuanya adalah sesuai dengan judulnya, bidang ilmunya nanti ya. Kemudian yang keenam, tidak diperkenakan menggunakan akronim ya untuk yang tahun kemarin ini, PKM 2020 ini, yang tidak baku. Jadi tidak boleh. Kalau dulu memang zaman-zamannya ya PKM itu menggunakan akronim. Jadi nanti ada contoh-contoh juga yang akronim itu bagaimana yang tidak baku. Jadi seringkali singkatan-singkatan yang akronim yang tidak baku, tidak nyambung dengan isi proposalnya gitu. Itu tidak diperkenakan pada tahun PKM 2020. Oke, untuk contoh judul PKM yang keterulangan topik atau kurang update atau kurang unsur kreativitas, ini ada beberapa contoh ya. Yang pertama PKMM, di sini judulnya pelatihan menanam jahe merah pada ibu-ibu lansia di Madiun. Ini juga topiknya kurang update, juga kurang unsur kreativitas juga ya. Kemudian PKMP misalkan yang kurang up to date dan sederhana sekali ya. Pengaruh media sosial terhadap perkembangan diri anak. Wah, ini sangat kurang unsur kreativitasnya juga. Kemudian PKMK, pemanfaatan limbah sampah plastik menjadi aneka kerajinan tangan. Ini yang sering kali ya, kerajinan tangan itu kan hal yang sering ditemui di masyarakat, banyak yang dipakai untuk judul. Nah, ini kurang tepat. Boleh misalkan kita endingnya kerajinan tangan, tapi buat sesuatu yang menarik. Kalau cuma hanya pemanfaatan limbah sampah plastik menjadi aneka kerajinan tangan, ini sudah sangat-sangat biasa. Dan bukan tahunnya sekarang kalau kita bahas judul seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya PKMK, es krim ulor, es krim daun kelor. Lah ini dulu yang singkatan-singkatan seperti ini kan banyak digunakan untuk menarik perhatian. Tapi sekarang tidak diperkenankan ya, karena memang akhirnya terus tidak nyambung antara judul singkatan dengan judulnya itu gak nyambung dan isinya juga gak nyambung. Es krim ulor itu kan hanya cuman es krim daun kelor ya, sehat dan bergizi. Itu kurang pasnya. Sekarang tidak boleh menggunakan akronim. Berikutnya hal-hal yang juga perlu diperhatikan. Yang pertama, pedoman yang dipakai adalah pedoman terbaru. Teman-teman silakan dicek ya, pedoman yang dipakai adalah pedoman terbaru. Kalau teman-teman bingung, silakan ditanyakan ke dosen pembimbingnya atau koordinator PKM masing-masing program studi. Jadi nanti silakan ditanyakan pedoman mana yang dipakai. Jangan sampai pedoman yang dipakai itu pedoman yang lama. Jelas itu salah. Karena setiap tahunnya biasanya ada pembaruan atau ada hal yang berbeda dari PKM pendanaan tahun sebelumnya. Kemudian selalu komunikasikan dan persamakan persepsi dengan dosen pembimbingnya. Jadi selalu komunikasi dan persamaan persepsi ya. Jangan dosen itu hanya diminta tanda tangan saja ya.
tolong teman-teman selalu aktif untuk berkonsultasi, berkomunikasi, sharing dengan dosen pembimbingnya. Ya, karena juga nanti untuk mendapatkan kualitas proposal PKM yang bagus. Kemudian jangan menunggu deadline. Lah ini yang apa ya? Lagu lama lah ya, lagu lamanya mahasiswa itu mesti kan menunggu deadline. Apa godaan terbesar dari rebahan dulu, rebahan lah yang terus mager lah dan sebagainya. Jangan ya, PKM itu jangan menunggu deadline. Karena ingat stepnya kan lumayan banyak ya, dan juga proposalnya kan perlu dicek. Jadi jangan menunggu deadline dalam hal pengerjaan atau uploadnya. Jangan menunggu deadline. Kemudian gunakan bahasa yang baku dan mudah dimengerti. Jadi teman-teman usahakan bahasanya itu jangan terlalu tinggi dan juga jangan terlalu bahasa sehari-hari. Jadi bahasanya baku, memang bahasa baku. Dan yang penting adalah mudah dimengerti. Jadi keterkaitannya itu antar bab itu jelas gitu loh, mudah dimengerti. Jadi nyambung, antar paragraf juga nyambung. Yang berikutnya adalah selesai upload itu coba dicek dulu apakah sudah divalidasi oleh dosen pembimbing dan institusi. Silakan dicek karena setelah upload nanti harus divalidasi dulu oleh dosen pembimbing dan institusi. Kemudian kesalahan-kesalahan umum pada administrasi. Ini silakan teman-teman cek juga, jangan sampai terjadi. Yang pertama, tahun usulan atau tahun anggaran itu tidak sesuai. Jadi dicek tahun usulannya di proposal itu harus sesuai ya dengan pedoman. Kemudian tanda tangan tidak ada atau hasil cropping atau scan. Ini sangat tidak boleh, haram hukumnya ya. Jangan memberikan tanda tangan yang scan. Jelas ini nanti melanggar ya. Kemudian halaman melebihi batas maksimal. Silakan dicek berapa jumlah halaman maksimal proposal untuk isi. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu 10. Silakan tahun yang sekarang dicek berapa maksimal halaman yang diperbolehkan untuk isi. Kemudian ukuran font dan spasi tidak sesuai. Jadi dicek berapa 10 atau 12, itu silakan dicek, dan spasinya juga. Saya tidak bisa memberikan harus 10 atau 12 karena takutnya nanti yang pedoman terbaru berbeda. Yang penting teman-teman cek ukuran font dan spasinya. Harus sesuai dengan pedoman ya. Kemudian penulisan bab dan subbab itu harus sesuai dengan masing-masing skim. Ya, cek pedoman. Terus tidak ada nomor halaman atau posisi penomoran halaman salah itu juga dicek, harus benar. Jadi penomoran untuk daftar isi, daftar lampiran itu silakan dicek tulisannya bagaimana. Kemudian untuk bab 1, bab 2, bab 3 itu nanti penomorannya posisinya bagaimana dan menggunakan angka Arab atau angka Romawi. Silakan dicek Romawi atau Arab atau angka biasa ya. Silakan dicek. Terus lampiran tidak lengkap. Ini yang sering terjadi juga kesalahan umumnya. Ya, silakan dicek surat-surat lampirannya itu sudah komplit atau belum. Ya. Kemudian untuk nama file itu harus sesuai dengan pedoman ya. Jadi jangan kita memberikan nama sendiri filenya. Misalkan PKM 2021 fix oke. Di sini kan gitu. Dari PKM 2021 sip gitu ya. Itu sering-sering terjadi di mahasiswa kan nulis file PKM seperti itu. Jangan ya. Jadi nama file proposalnya itu nanti yang mau diupload itu sesuai dengan pedoman ya. Jangan sembarang kita menuliskan namanya enggak boleh. Kemudian untuk anggaran biaya itu biasanya banyak yang tidak rasional atau jumlahnya melebihi ketentuan. Silakan dicek pengusulan anggaran, jumlah anggarannya maksimal berapa. Kalau misalkan maksimal 12,5 juta, saran saya teman-teman dekatkan dengan 12,5 jutanya. Jadi jangan terlalu jauh. Misalkan maksimal 12,5 juta, kalian teman majukan hanya 5 juta. Wah, nanti biasanya kadang cairnya dana itu biasanya tidak sama persis dengan yang di proposal.
Ya, jadi teman-teman nanti usahakan boleh mepet dengan maksimal jumlah yang telah ditentukan ya. Jangan sampai kurang dari jumlah maksimal. Atau misalkan 12,5 juta kalian ngajukan hanya 3 juta, jangan. Kalau 12,5 juta paling enggak ya 12 juta boleh, 11 juta setengah atau 12 juta 12 juta 300 misalkan. Jadi dicek lagi ya. Harus sesuai. Kemudian ini contoh judul PKM GT saya yang kemarin juga lolos PIMNAS ya. Jadi memang saya kemarin itu memang PIMNAS 32 itu lolos 2 judul dengan anggota yang sama, tim yang sama, ketua yang sama. Jadi kemarin pas PIMNAS itu judulnya yang GT ini pengembangan pesisir dan laut sebagai upaya penyelamatan biodiversitas dari pencemaran sampah. Jadi yang PKM GT ini memang Xavier ini ya, itu karena GT itu harus futuristik. Jadi landasan ide tim saya itu adalah karena semakin hari itu kan sampah juga belum bisa ditangani secara maksimal. Misalnya plastik. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di darat itu memang nggak begitu banyak terlihat ancaman-ancaman yang jelas ya. Mungkin yang terjadi di darat itu ada di sungai. Tapi kita juga harus memikirkan kalau sampah itu terbawa sampai ke laut, bagaimana nasib yang di laut. Sedangkan aktivitas itu kebanyakan kan di darat gitu. Jadi bagaimana kita menanggulangi sampah untuk masa depan gitu. Jadi idenya itu untuk masa depan aplikasinya. Ini jadi otomatis kan butuh tenaga, waktu, sumber daya yang sangat banyak kan untuk aplikasinya dan tidak mungkin dilaksanakan dalam PKM 5 bidang. Maka saya masukkan ke PKM GT. Itu tentang bagaimana upaya penyelamatannya biodiversitas, jadi keanekaragaman hayati yang ada di laut dan pesisir dalam rangka mengatasi pencemaran sampah. Kemudian berikut ini ada video pelaksanaan program PKMM Urban Garden. Silakan teman-teman tonton dan teman-teman pelajari. Ini tapi PKM yang Urban Garden ini yang juara PIMNAS itu ketika kondisinya masih belum pandemi ya. Jadi teman-teman harus sesuaikan juga, nanti kalau pandemi ya tidak boleh seperti sama dengan video. Karena jelas ini semua kan tidak sesuai dengan protokol kesehatan ya. Ini karena videonya memang jauh sebelum adanya pandemi. Kemudian kalau teman-teman pengen lihat secara tertulis ya, apa saja isi dari PKM yang 5 bidang yang saya pernah lolos dan GT yang pernah lolos, silakan dibuka Google Scholar, nanti diketik keywordnya, di situ sudah ada, saya cantumkan di situ semua artikel ilmiah yang sudah dipublikasi. Nanti silakan di-download dan dibaca sama teman-teman. Itu. Baik, mungkin itu sedikit sekali ya sharing ya tips trik PKM agar lolos didanai, tapi ini memang berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau memang ada kurang atau lebihnya atau mungkin ada yang salah, mohon saya juga dimaklumi dan minta maaf jika ada kesalahan. Baik, demikian sedikit tips dan trik dari saya. Jika nanti teman-teman mungkin butuh sharing, bisa nanti lewat IG saya di @novanda_eka. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman dari Hima Diksar dan juga dari pendidikan guru sekolah dasar yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit tips dan trik PKM agar lolos didanai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.